Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, berupa kesempatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan seminar online yang merupakan suatu hasil persembahan dari kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Pada pagi hari ini seminar mengambil topik dengan judul Professor Lecture on COVID-19. Kita akan menghadirkan 6 pembicara yang merupakan suatu guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada pagi hari ini sampai siang nanti ada 6 pembicara yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti adalah aspek klinis COVID-19 oleh Profesor Dr. Usman Hadi, spesialis penyakit dalam KPTI. Dan yang kedua adalah pemeriksaan SARS COVID-2, Profesor Dr. Sucipto, PhD. Dan yang ketiga atau yang terakhir di sesi yang pertama ini adalah penata laksanaan pneumonia pada pasien COVID-19 oleh Profesor Dr. Muhammad Amin, spesialis paru konsultan. Saya tidak perlu berpanjang lebar lagi, kami persilahkan kesempatan yang pertama Profesor Usman untuk menyampaikan presentasinya selama 30 menit. Kami persilahkan, Prof. Terima kasih Profesor Budi Santoso, SPOG, konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan aspek klinik COVID-19 yang nanti akan kita sampaikan secara lebih lanjut ya. Jadi coronavirus itu merupakan suatu keluarga besar virus yang ada pada manusia dan hewan. Kemudian pada hewan biasanya pada unta, sapi, kucing, dan kelelawar. Di mana ada 7 jenis virus yang berbeda untuk coronavirus ini. Yang pertama adalah coronavirus A, coronavirus B, yang ini hidup pada manusia. Kemudian corona berikutnya adalah MERS-CoV-1 yang menyebabkan penyakit MERS. Kemudian yang kedua adalah SARS-CoV. Kemudian SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19 yang ada pada hari ini. Dan yang nomor 567 ini merupakan penyakit pada hewan yang kemudian berpindah ke manusia. Kemudian patogenesis dari COVID-19 ini bahwa SARS-CoV-2 ini masuk ke manusia melalui menempel pada reseptor ACE2 ya, di mana reseptor ACE2 itu ditemukan pada berbagai organ di tubuh kita, yaitu di epitel paru-paru, miokardium, endotelium, kemudian saluran pencernaan, sumsum tulang, ginjal, dan limpa, serta di jaringan lainnya, sehingga SARS-CoV-2 ini bisa menempel ke berbagai organ di tubuh kita. Dan ini akan mempunyai potensi terjadinya inflamasi sistemik seluruh tubuh, kemudian menjadi sepsis dan multi organ dysfunction syndrome pada infeksi dengan SARS-CoV-2 ini. Kemudian yang penting juga kita ketahui bahwa reseptor ACE2 ini mempunyai fungsi penting pada sistem kardiovaskuler, sehingga pada pasien COVID-19 dengan komorbiditas penyakit kardiovaskuler mempunyai risiko manifestasi klinis yang lebih berat. Kemudian bagaimana penyebaran dari virus ini? Pada konsep awalnya virus ini disebarkan melalui kelelawar yang berpindah ke manusia. Kemudian setelah terjadi wabah karena terjadi penularan antar manusia. Dan penularan antar manusia ini mode utama transmisi yang sekarang disetujui adalah secara droplet dan fomites atau kontak dengan benda yang terkontaminasi dari droplet tersebut. Contohnya adalah handphone, baju kita, kemudian benda-benda lain yang dipegang oleh tangan yang terkontaminasi, kemudian dipegang oleh orang lain lagi yang tidak tertular, kemudian akan menjadi tertular.
Kemudian virus ini bertahan hingga 4 jam pada permukaan tembaga, 24 jam pada kardus, dan hingga 72 jam pada permukaan plastik atau stainless steel. Kemudian ya disebutkan lagi bahwa mode transmisi lain masih memungkinkan, oleh karena seperti tadi disampaikan bahwa virus ini juga bisa menyerang saluran pencernaan, bisa terjadi diare, dan kemungkinan bisa terjadi fekal oral. Tapi transmisi ini belum ada buktinya. Kemudian faktor risiko untuk infeksi SARS-CoV-2 ini adalah beberapa yang kami sebutkan di bawah ini. Yang pertama adalah penyakit komorbid hipertensi dan diabetes mellitus, kemudian jenis kelamin laki-laki, usia 60 tahun atau lebih, perokok aktif, penyakit keganasan, penyakit hati kronis, kontak erat dengan penderita COVID-19, kemudian riwayat perjalanan ke daerah terjangkit, dan tenaga medis. Nah, ini termasuk tenaga medis ini adalah populasi yang berisiko tinggi tertular. Pada tanggal 12 Maret 2020, ini WHO sudah mengumumkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi atau wabah di seluruh dunia. Ini manifestasi klinis yang bisa ditemukan pada infeksi SARS-CoV-2 ini. Yang pertama adalah bisa tidak ada gejala atau asimptomatis, dan ini adalah sebagian besar. Kemudian gejala ringan, pneumonia ringan, kemudian gejala penyakit selain saluran nafas, misalnya tadi saya sampaikan ada diare, kemudian ada penyakit-penyakit lain yang tidak ada hubungannya dengan saluran nafas. Kemudian bisa terjadi pneumonia berat dan ARDS, sepsis, dan shock septik. Kemudian dikatakan bahwa masa inkubasi rata-rata dari virus ini adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Kemudian gejala-gejala tadi sebagai gejala yang tidak ada gejala atau asimptomatik dan gejala ringan ini 81% seperti sudah tadi saya sampaikan. Kemudian ini berupa infeksi akut saluran nafas atau tanpa komplikasi. Kemudian biasanya disertai dengan demam yang nomor 1, kemudian batuk, kelemahan tubuh, tidak anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, sakit kepala, kemudian timbul res pada kulit. Jadi ini gejala-gejala pada kulit. Kemudian pada gejala yang ringan ini biasanya penderita tidak memerlukan bantuan oksigen. Keluhan lain yang bisa ditemukan adalah adanya diare. Jadi kita harus hati-hati kalau ada penderita dengan demam dan diare, tidak menutup kemungkinan adalah COVID-19. Kemudian muntah, nyeri abdomen, kongesti konjungtiva, mialgia. Kemudian pada penyakit yang berat itu terjadi pneumonia sekitar 14%, biasanya terjadi hipoksemia dan 50% lebih infeksi paru pada torak pada 24 sampai dengan 48 jam pertama. Kemudian selanjutnya adalah terjadi penyakit yang kritis sekitar 5%, bisa terjadi gagal nafas, terjadi akut kidney injury atau gagal ginjal akut, kemudian myocardial injury, cerebral injury, sepsis, dan shock septic, serta disertai dengan multi organ dysfunction syndrome. Ini pada penyakit yang kritis sekitar 5%. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke diagnosis ya. Dari WHO telah membuat suatu definisi kasus. Yang pertama adalah suspected case, di mana pasien dengan gejala infeksi saluran nafas akut atau ISPA, kemudian keluhannya mendadak, ditambah sedikitnya satu dari keluhan berikut ini, yaitu batuk, demam, sesak nafas, kemudian disertai atau tanpa diketahui penyebab lainnya yang bisa menyebabkan gangguan tersebut, dan ditemukan riwayat perjalanan dari daerah terjangkit 14 hari sebelum keluhan tersebut. Ya. Jadi dan di sini dimaksudkan adalah harus disertai keluhan-keluhan tersebut. Ya. Kemudian atau penderita dengan gejala ISPA dan mempunyai riwayat close contact dengan penderita COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum keluhan tersebut muncul, atau penderita dengan infeksi saluran nafas akut yang berat, yaitu adanya demam dan sekurang-kurangnya satu gejala infeksi saluran nafas seperti batuk, demam, sesak nafas,
dan memerlukan perawatan di rumah sakit dan tanpa penyebab penyakit lain yang jelas. Jadi ini ada 3 kriteria itu. Jadi ada infeksi saluran nafas akut, kemudian harus opname atau ngamar di rumah sakit, dan tanpa penyebab penyakit yang jelas. Kemudian yang kedua adalah kasus probable, di mana penderita suspected yang pertama tadi dengan tes COVID-19 yang tidak atau dengan tidak konklusif atau dengan tes virus rapid saja positif, jadi masuk kriteria probable. Kemudian yang ketiga adalah kasus terkonfirmasi, yaitu seseorang dengan hasil tes COVID-19 terkonfirmasi dengan PCR dari swab tenggorok dan hidung tanpa melihat gejala klinis atau keluhannya. Jadi kalau ada seorang penderita pokoknya dengan PCR swab tenggorok dan hidung positif, maka dikatakan sebagai kasus terkonfirmasi. Kemudian ini yang disebut dengan close contact atau kontak erat, yaitu orang yang tinggal serumah dengan penderita COVID-19. Yang kedua adalah orang yang telah melakukan kontak langsung secara fisik dengan penderita, contohnya adalah bersalaman dan lain-lainnya. Kemudian orang yang telah melakukan kontak dengan cairan tubuh penderita COVID-19 tanpa alat perlindungan. Kemudian orang yang telah berhadapan muka dengan penderita dengan jarak kurang dari 2 meter selama lebih dari 15 menit. Kemudian berikutnya adalah seseorang yang berada di tempat tertutup bersama penderita COVID-19 selama 15 menit atau lebih dan dengan jarak kurang dari 2 meter. Contohnya adalah di ruangan kelas, kemudian di meeting room, di tempat tunggu rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian petugas kesehatan atau laboratorium yang menangani secara langsung kasus COVID-19 tanpa menggunakan APD yang direkomendasikan. Kemudian berikutnya adalah penumpang atau kru pesawat yang ada di pesawat terbang bersama dengan penderita COVID-19. Jadi kalau ada penderita COVID-19 yang naik pesawat terbang, maka seluruh penumpangnya termasuk sebagai close contact. Kemudian Departemen Kesehatan juga mempunyai suatu kriteria lain, yaitu orang dalam pemantauan, di mana orang dalam pemantauan ini adalah orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, dan batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala tersebut memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian orang tanpa gejala atau berisiko itu seseorang yang tidak memiliki gejala dan memiliki risiko tertular dengan orang konfirmasi COVID-19. Jadi orang tanpa gejala ini memiliki close contact dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang diperlukan, yang pertama adalah pemeriksaan darah rutin, biasanya ditemukan dengan adanya suatu leukopenia, leukositosis, dan limfofenia. Ini 80% dari kasus COVID-19 ini limfositnya menurun. Kemudian juga bisa terjadi trombositopenia atau trombositnya turun, seperti pada penderita dengan demam berdarah dengue atau infeksi virus dengue. Di mana kalau trombositnya turun ini merupakan suatu prognosis yang buruk. Kemudian yang kedua adalah marker infeksi seperti prokalsitonin serum pada saat awal normal tapi biasanya kemudian meningkat. Dan C-reaktif protein atau CRP, di mana peningkatan CRP sebagai derajat bisa merupakan petunjuk derajat berat penyakitnya. Kemudian yang ketiga, pengambilan spesimen saluran nafas harus dengan strict airborne infection control precaution. Jadi
pada petugas laboratorium yang mengambil spesimen saluran nafas atas untuk pasien COVID-19 ini harus menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap. Kemudian untuk pemeriksaan diagnosis SARS-CoV-2 RNA menggunakan PCR. Jadi ini diagnosisnya dengan ditemukannya suatu SARS-CoV-2 RNA. Kemudian hasil positif harus diulang dengan SARS-CoV-2 gen yang berbeda. Dan hasil negatif curiga COVID-19 diulang dengan resampling. Kemudian sebaiknya tidak mengirimkan sampel untuk biakan virus ya. Dan sebaiknya sampel juga diperiksa untuk patogen atau virus-virus lainnya untuk mengetahui apakah ada infeksi sekunder lainnya. Kemudian pemeriksaan rapid test COVID-19 bisa dilakukan rapid test kombinasi IgM dan IgG, lebih baik dibandingkan dengan single IgG dan IgM saja. Kemudian digunakan untuk karier simptomatik ataupun yang asimptomatik. Ini suatu ilustrasi gambaran dari perjalanan penyakit COVID-19 yang sangat bagus ya. Jadi kita bisa dengan ini bisa memperkirakan kapan pasien itu akan membaik ataupun kapan sudah aman ya. Di mana pada COVID-19 ini ada satu hal yang berbeda dengan infeksi RNA virus lainnya. Pada COVID-19 ini RNA virus masih ditemukan walaupun imunoglobulin M dan imunoglobulin G pasien sudah muncul. Berbeda dengan virus RNA lainnya seperti infeksi virus dengue. Kalau sudah IgG dan IgM-nya positif maka RNA-nya sudah hilang. Tetapi pada COVID-19 ini masih tetap ada sampai dengan hari ke-27. Jadi ini juga ilustrasi ini bisa menggambarkan kapan kita melakukan pemeriksaan. Misalnya untuk rapid test itu biasanya baru positif setelah hari ke-6 atau ke-7 atau IgM atau IgG-nya baru positif. Kemudian pemeriksaan foto toraks biasanya tidak spesifik. Pada awal penyakit dapat normal, kemudian paling banyak ditemukan adanya suatu gambaran konsolidasi paru lobar atau multilobular bilateral konsolidasi serta gambaran infiltrat subpleura ya. Kemudian pada pemeriksaan CT scan atau computed tomography ada 4 stadium yaitu stadium awal awal penyakit sampai hari ke-4, stadium progresif hari ke-5 sampai ke-8 dan stadium puncak pada hari ke-9 sampai 13 dan stadium terakhir yaitu absorption state setelah lebih dari 14 hari. Nah, saya kira ini nanti akan lebih diterangkan oleh pembicara berikutnya. Ini salah satu gambaran pasien yang kami rawat yang mengalami perburukan ya, di mana gambaran foto toraksnya pada saat datang masih ada tanda-tanda pneumonia yang ringan, kemudian hari ke-3 itu nampak terjadi perburukan, hari ke-4 lebih jelek dan akhirnya pasien ini tidak bisa kita selamatkan ya. Ini salah satu ilustrasi penderita yang bisa kita sembuhkan atau bisa sembuh. Pada hari pertama kondisinya sudah jelek, kemudian hari ke-3 lebih buruk gambaran fotonya, kemudian mendapat respirator dan selanjutnya terjadi perbaikan. Kemudian pengelolaan awal penderita COVID-19 disebutkan ini oleh Badan Kesehatan Dunia bahwa terapi saat ini yang utama adalah suportif dan pencegahan penyebaran penyakit ke masyarakat atau petugas kesehatan. Kemudian isolasi penderita sangat diperlukan. Oleh karena sampai saat ini belum ada terapi spesifik yang diterima oleh Badan Kesehatan Dunia. Kemudian siapa saja yang membutuhkan isolasi? Jadi setiap orang yang didiagnosis dengan infeksi SARS-CoV-2 ini dengan konfirmasi laboratorium standar harus diisolasi.
kemudian orang dengan gejala demam dan penyakit pernafasan, ada riwayat close kontak menderita COVID-19, atau ada riwayat perjalanan di daerah terjangkit COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Yang ketiga adalah setiap petugas kesehatan dengan gejala demam dan ISPA yang telah terlibat langsung dalam merawat pasien COVID-19 atau riwayat close kontak dengan penderita COVID-19 selama 14 hari terakhir. Kemudian untuk ringkasan terapi investigasi yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia, ini saat ini tidak ada obat antivirus yang sudah disetujui untuk pasien COVID-19 ini. Penggunaan rutin di sini tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk penggunaan secara rutin imunoglobulin IV atau IVIG karena rekomendasinya lemah, kemudian buktinya berkualitas rendah. Kemudian juga penggunaan plasma konvalesen secara rutin karena rekomendasinya lemah di sini, bukti berkualitas rendah. Kemudian rekomendasi lemah karena efektivitas dan keamanannya, yaitu penggunaan lopinavir dan ritonavir. Kemudian juga disebutkan di sini tidak ada cukup bukti untuk mengeluarkan rekomendasi tentang penggunaan dari agen antivirus selain lopinavir dan ritonavir. Kemudian tidak ada rekomendasi juga interferon rekombinan, kloroquine atau hidroksikloroquine, dan tocilizumab. Jadi ini dari Badan Kesehatan Dunia yang sudah memberikan suatu pernyataan. Kemudian menurut Kemenkes RI sendiri, sampai saat ini belum ada terapi spesifik untuk pasien dalam pengawasan atau terkonfirmasi COVID-19. Ini beberapa pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, di mana ini merupakan salah satu bentuk tabel kapan pasien itu diisolasi, kapan pasien masuk ke dalam rumah sakit. Jadi bentuk karantinanya atau statusnya di sini karantina di rumah atau isolasi diri pada orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, serta gejala ringan. Ini bisa diisolasi di rumah ya, atau isolasi diri. Kemudian diisolasi di karantina fasilitas khusus atau rumah sakit darurat COVID-19, yaitu orang dalam pengawasan usia di atas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol. Kemudian pasien dalam pengawasan dengan gejala sedang, pasien dalam pengawasan ringan tanpa fasilitas karantina rumah yang memadai. Jadi kalau di rumahnya tidak mungkin dilakukan suatu karantina atau isolasi, maka sebaiknya dirawat di rumah sakit. Kemudian karantina di rumah sakit yang mutlak harus dikarantina di rumah sakit adalah pasien dengan dalam pengawasan dengan gejala yang berat. Kemudian ini pengawasannya dilakukan oleh seperti yang ada di tabel ini, dokter. Kalau di rumah itu bisa diawasi juga oleh dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya, bisa dibantu oleh tenaga relawan. Kalau karantina fasilitas khusus itu oleh dokter, perawat dan atau tenaga kesehatan lainnya. Kalau di rumah sakit itu oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang sudah terlatih. Jadi demikian sekilas tentang aspek klinis dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.